Udah nyangkut berapa digit di saham BBRI teman-teman? 1 digit, 2 digit, atau 3 digit? Gimana sih perasaannya sekarang? Deg-deg nggak sih? Atau malah tenang-tenang saja? Video kali ini aku mau share tentang portofolio saham BBRI ku dan juga sudut pandangku untuk keputusan memilih hold atau cut loss saham BBRI yang harganya terus turun mulu. Sebelumnya, perkenalkan aku Ara, guru ASN yang berjuang menuju financial freedom. Sebagai investor pemula, tentu saja melihat harga saham yang terus turun, aku sangat gelisah. Apa sih yang membuat aku gelisah? Apakah kalian juga merasakannya? Yang pertama, andai aku jual saham BBRI saat tahun lalu, pasti aku sudah dapat profit 5 juta. Tahun awal aku mulai investasi itu, saham BBRI itu selalu naik dan aku senang sekali melihat saham BBRI ku itu hijau menyejukkan. Dan masih ingat banget profitnya itu selalu naik dan naik sampai 5 juta. Saat turun sedikit demi sedikit, aku tetap menerapkan membeli saham sistem DCA. Malah sekarang hijau menyejukkan itu sudah lenyap menjadi api membara dan berkobar-kobar. Benar-benar minus banget. Seharusnya aku jual saham BBRI ku ketika profit itu. Yang kedua yang membuat aku gelisah adalah banyak sekali isu yang membuat saham BBRI itu terus turun. Sebagai investor pemula yang dihantam bertubi-tubi isu-isu yang membuat saham kesayanganku terus turun, bahkan dibandingkan big bank lain, saham BBRI lah yang paling kencang turunnya. Aku kira itu paling sampai 4.000-an gitu, 4.500 atau 4.600. Ternyata bisa sampai 3.000-an. Itu benar-benar bikin aku tuh agak gitu, bingung. Nah, isu-isu yang membuat saham BBRI itu turun itu mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah, investor asing yang jualan saham BBRI besar-besaran dan pindah ke saham Cina. Itu menakutkan banget gitu. Kenapa mereka pergi dari saham Indonesia gitu kan? Jadi aku bingung banget pas itu. Apakah saham ini itu jelek sampai-sampai ditinggalkan oleh investor asing? Dan terakhir karena BBRI masuk ke Danantara. Udah masih takut karena investor asing pada pergi. Pemerintah malah membuat Danantara yang salah satu emiten yang masuk di Danantara adalah BBRI. Aku yang sedang panas-panasnya karena ada banyak kasus korupsi, takut gitu, semakin takut dan skeptis, pesimis tentang masa depan BBRI. Aku mengikuti isu-isu ini dengan perasaan yang panas dingin. Sebagai investor pemula, wajar kan punya perasaan overthinking itu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Kegelisahan yang ketiga adalah aku merasa sedih melihat harga saham turun tapi sudah tidak memiliki dana dingin. Bagi aku, si investor pemula yang menggunakan sistem DCA dibeli rutin, harga saham BBRI yang turun sedrastis ini itu belum pernah aku bayangkan. Di beberapa channel YouTube tentang saham yang aku tonton mengatakan kalau harga saham BBRI selalu naik setiap tahunnya. Tetapi tidak. Turunnya sejatuh ini dari harga rata-rata pembelian saham BBRI ku. Melihat orang lain dengan harga rata-rata yang lebih murah, aku jadi iri. Dari sinilah aku belajar, investor itu harus menyiapkan dana, gak harus nabung saham rutin. Bisa taruh di LDPU dulu, jadi kalau ada harga saham evaluasi murah bisa borong gitu.
Aku nggak punya dana dingin ketika harga saham turun dan aku harus menunggu gajian dulu. Kegelisahan yang ketiga adalah aku overthinking melihat komentar-komentar investor yang nyuruh segera cut loss saham BBRI. Banyak akun-akun Instagram yang membahas tentang saham dan aku sering baca-baca komentar mereka. Isinya banyak yang bilang sabar, tunggu. Ada juga yang mengatakan segera cut loss dibandingkan lebih dalam lagi ruginya. Mereka bilang saham BBRI bakalan bernasib sama dengan saham BUMN yang lainnya. Saham BUMN itu jelek. Mereka gampang bangkrut karena punya pemerintah banyak koruptornya. Mungkin bisa saja BBRI itu bangkrut seperti Garuda Indonesia atau Kia, bukan bangkrut sih, tapi sahamnya turun parah gitu kayak Kia, Garuda Indonesia, atau turun drastis seperti Telkomsel, TLKM, atau bahkan bisa bernasib seperti Unilever. Melihat itu, mendengar itu, membaca itu, aku jadi merasa semakin gelisah dengan komentar-komentar itu. Apakah aku harus cut loss atau aku harus menunggu? Kegelisahan yang kelima adalah aku minus jutaan dan gak berani cerita orang lain. Aku jujur gak berani cerita secara langsung ke orang lain, apalagi ke keluarga atau teman. Aku hanya cerita ke teman yang sesama investor saja tentang portofolioku yang merah membara ini. Soalnya kalau cerita ke mereka yang tidak tahu investasi saham, pasti akan dikatain, makanya jangan main saham, hilangkan uangnya. Eman-eman banget uang segitu hilang. Ya Allah, uang segitu kan bisa buat beli motor. Dan kata-kata lain yang seperti menyalahkan aku, bukan malah menyemangati aku. Berbeda kalau kita cerita ke teman sesama investor. Ia pasti bisa memberikan gambaran bahwa saham itu turun dan naik dan bagaimana menyikapinya. Banyaknya kegelisahan itu, apa sih yang akan aku lakukan dengan portofolio saham BBRI ku yang merah membara itu? Apakah aku akan hold atau cut loss? Sebelumnya aku mau menunjukkan seberapa merah portofolio saham BBRI ku. Saham utama BBRI itu di aplikasi Bibit dan itu AVG-nya 4.600-an. Minusnya udah 11 juta. Wah, gede banget itu. Nah, selain itu, aku juga beli di aplikasi Bareksa ketika harganya turun sekitar 4.200-an. Nah, itu aku juga rugi 1 juta di Bareksa. Jadi totalnya itu 13,5 jutaan. Itu baru saham BBRI, belum saham-saham yang lain yang juga warnanya merah. 13,5 juta itu gaji guru ASN 2 bulan. Sama saja aku kerja jadi guru selama 2 bulan tidak dibayar. Rugi banget kalau aku cut loss. Dan jadi aku milih hold aja. Aku biarin aja, walaupun minus, aku tetap dapat dividen kan dari saham BBRI ku. Jadi lebih baik milih jalan ini sih. Ada beberapa investor ahli yang sudah puluhan tahun di saham bilang kalau Bank BBRI bangkrut, Indonesia juga bakalan bangkrut. Jadi tidak mungkin BBRI bangkrut. Mereka juga bilang selama investasi, mereka juga pernah minus bahkan sampai 50% di BBRI ketika pandemi. Bahkan BBRI pernah turun di harga 2000-an. Tetapi ketika evaluasi turun atau harga rendah, itulah waktunya untuk membeli, bukan menjual. Nah, anggapan ini membuat pikiranku tuh sedikit tenang gitu. Tapi malah besoknya ya saham BBRI turun lagi. Ya, kalau lagi.
Tetap kalau uang dingin aku punya, aku akan menambah lot di BBRI agar dividenku makin besar setiap tahunnya. Itu keputusanku. Karena investasi di BBRI itu untuk jangka panjang. Jadi kalau evaluasinya rendah, ya waktunya beli. Apalagi kalau ada uang dingin ya, jangan uang panas. Begitulah kesimpulanku. Oh iya, video kali ini kayaknya receh banget ya, cuma tentang unek-unekku saja. Tetapi kita perlu mengeluarkan emosi kita dan berbagi hal itu kepada orang lain, biar tidak dipendam sendiri gitu. Apalagi kalau orang lain yang mendengarkan cerita kita itu juga punya perasaan yang sama, kan jadi punya teman senasib. Aku ingin tahu teman-teman investor saham BBRI, bagaimana keputusan kalian sekarang memilih hold atau cut loss, atau punya pandangan lain tentang turunnya saham BBRI ini? Ceritakan di kolom komentar ya. Segitu dulu video kali ini, semoga dengan belajar investasi, keuangan kita semakin membaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa!